kita ini menggambarkan bagaimana emosi dengan manusia itu ada terikat gitu. Kalau boleh tahu nih angkatan berapa? Angkatan 3. Mbak, maaf, setiap pengunjung akan dapat benda ini? Oh enggak, ini diperjualbelikan. Ada artinya nggak, Mas? Kalau untuk instalasi itu cuma untuk kilas balik aja, Pak. Oh, kilas balik. Iya. Selamat siang, Mas. Ini kali ya, Mas ya? Iya. Oke, Mbak Desya bisa diceritakan akar Mahitala ini, Mbak? Jadi ini adalah judul besar dari pameran keseluruhannya yang diambil dari bahasa Sanskerta yaitu akar Mahitala, lalu ditafsirkan ke bahasa Indonesia menjadi akar bumi. Di sini kita ada market Slovak Radio Building. Apa, Mbak? Slovak. Slovak. Slovak Radio Building. Slovak nama negara? Nama negara tapi diambil juga buat nama bangunannya. Oke, Slovakia ya? Ya. Oke. Penjelasan dari lukisan ini. Lukisan ini dibuat oleh dosen kami. Dosen ini kan? Iya. Yang namanya Pak Agus. Pak Agus. Oke. Lukisan ini berjudul Pasar Beringharjo di Tempo Dulu. Jadi yang pertama ini ada fase denial, fase anger, harusnya ada fase bargaining, depression, sama terakhir fase acceptance. Cuman karena ada kesalahan teknis kemarin tuh jatuh jadi pecah dua gitu. Iya. Itu untuk menunjang anak SD untuk belajar seperti sekolah gratis begitu. Nah, mereka memperbaiki bagian atap, lantai dan juga fondasinya. Jadi ini adalah zona nostalgia, sebuah zona yang menghubungkan dari fase depresi di bawah sana. Zona nostalgia? Iya. Oke. Dengan fase acceptance, fase terakhir kami nantinya. Oke. Nah, zona ini menggambarkan perjalanan manusia, perjalanan psikologi manusia dari mereka yang berusaha bangkit dari rasa depresi untuk kemudian mereka mau bangkit menuju ke acceptance. Untuk konsepnya sendiri mungkin butuh waktu hampir seminggu. Oh, tak pikir tadi Mbak ya, ternyata Mas ya. Oke, selamat siang Mas. Oke, ini ruang apa nih Mas? Ini zona yang terakhir, zona kelima, zona acceptance. Acceptance ya. Oke. Ini ruang Tanah. Ya, Oke. yang pertama ada debu, karena itu tanah. Oke. Yang paling kiri ini itu kita bahas terkait debu. Mungkin penjelasannya mirip dengan yang pertama. Iya. Yang di ini itu digambarin dengan wanita yang mulai meninggalkan masa lalunya atau penyesalannya dia. Ini foto booth. Foto booth. Oke, free apa charge nih? Oke, berapa? Per strip. Wih, murah dong. Ini itu logo dari tema sepekan hari ini. Di pameran tahun ini yaitu Bapas Tanah, dimana di sini digambarkan dengan adanya ombak dan kita. Jadi ombak di sini itu menggambarkan bagaimana emosi manusia itu tidak stabil. Kadang naik turun, ada emosi yang tinggi, ada yang mungkin rendah. Lalu kita ini menggambarkan bagaimana emosi dengan manusia itu ada terikat gitu. Oh begitu. Ini Mas ya angkatan berapa dari Atmajaya? Angkatan 2023. 2023 ya. Boleh tahu dengan Mas siapa? Dengan Mas Bima, Pak. Mas Bima. Oke, matur nuwun Mas Bima ya. Iya, Pak. Oke, sukses Mas. Iya, Pak. Selamat pagi. Ini bapaknya dari Atmajaya juga? Iya. Yang jaga stand di sini ya? Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih angkatan berapa? Angkatan 2023. Boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Adel. Mbak Adel. Ardel. Ardel. Iya. Oh, hampir sama ya. Saya Mbak. Mbak. Iva. Terus? Dominik. Dominik. Ikut pameran di sini atau hanya sebagai galeri sitar aja? Kami dari divisi humas. Oh, dari divisi humas. Oke, harapannya untuk teman-teman yang belum datang gimana nih? Ikut meramaikan pameran sampai kelewatan. Sampai ke ini. Oh gitu ya. Oke. Oke, ya wes, matur nuwun Mbak ya. Sukses ya. Iya, makasih Pak. Mbak, maaf, setiap pengunjung akan dapat benda ini? Oh enggak, ini diperjualbelikan. Oh begitu. Oke. Mbak ini dari Atmajaya juga? Iya, saya dari Tahun berapa? Saya dari angkatan
2023 ya. Mbak siapa? Sebelumnya nama saya Putri. Mbak Putri. Oke, Mbak Saduan Mbak Putri ya. Iya. Ya, sukses Mbak. Iya, makasih. Oke guys, ini saya berada di Jogja Gallery untuk nonton pameran arsitektur dari teman-teman kita Universitas Atmajaya. Oke, seperti ini pamerannya nih. Oke, selamat siang Mas. Ini Masnya ikut pameran di sini? Ya, Ada yang dipamerkan punya Mas yang mana? yang bagian semuanya Pak. Jadi kita dari Biro Minat dan Bakat. Ya, kita memamerkan karya kita yang sudah beberapa lalu event kita telah terjadi. Ada event fotografi, lukis kanvas dan juga lukis topeng. Bisa dilihat ini hasil-hasil dari para pemenang sebelumnya. Pemenang? Ya. Oke. Dari para pemenang, hasil karya pemenang dan hasil karya kami. Oke. Ya, bisa dilihat. Ini. Tapi kalau instalasi ini ceritakan apa Mas nih? Ada artinya nggak Mas? Kalau untuk instalasi kita cuma untuk kilas balik aja Pak. Oh, kilas balik? Ya, kita untuk melihat masa lalu yang udah lampau aja. Oh begitu. Bahwa kita udah melakukan beberapa perjalanan gitu. Akar Mahitala. Akar Mahitala. Mbak, ini artinya apa nih Mbak? Akar Mahitala ini dari bahasa Sanskerta yang artinya akar bumi. Jadi akar bumi ya? Akar bumi. Oke. Menggambarkan manusia sebagai bumi dengan 5 tahap emosi itu sebagai akar-akarnya. Yang nanti akan menjadikan mereka pribadi yang utuh gitu. Yang akan membentuk pribadi mereka. Oke. Ini kok jam semua? Ada ceritanya apa? Ada. Gimana? Jadi itu instalasi pengenalan terhadap 5 tahap emosi itu. Jadi 5 jam ini tuh dengan ukuran yang berbeda-beda itu kayak menggambarkan 5 tahap emosi itu tuh punya porsi masing-masing di kehidupan manusia. Oh gitu. Besar atau kecilnya mereka berdampak pada diri mereka. Ini adalah bangunan New York State Pavilion. New York State Pavilion through the years. Jadi ini adalah bangunan yang sebenarnya fungsinya buat pameran. Oh begitu. Terus lambat laun bangunan ini jadi tertinggal. Terus dilakukanlah sayembara untuk merenovasi. Di belakang ada contoh. Jadi bangunan yang sebenarnya kayak gitu, yang seperti di atas. Sebelumnya ini? Iya. Lalu tertinggal ya. Jadi kayak tidak berpenghuni lagi. Akhirnya dilakukan sayembara untuk meredesain dan renovasi. Desain yang mana yang ini? Desain yang ini sebelah sini. Tapi sampai sekarang itu bangunannya belum terrealisasikan. Jadi sayembaranya udah menang, tapi bangunannya belum terbuat. Why? Karena ada masalah anggaran. Jadi orang-orang itu menolak untuk melanjutkan ini. Oke. Apa ini Mbak? Ini itu ombak, mengimplementasikan ombak. Oh, ya ini ombak kayak ini? Iya, menggambarkan perasaan manusia yang awalnya tuh tenang, seperti ombak yang kelihatan dari jauh tuh kayak tenang. Terus semakin dia ke tepi, udah semakin pecah gitu ombaknya. Makanya bisa dilihat ombak paling pertama itu agak mulus gitu. Terus tengah sudah mulai tidak beraturan, baru pas paling bawah sudah berantakan sekali. Gitu ya? Iya. Oke. Ini instalasi falling water. Falling water. Iya, the falling water. Yes. Jadi di sini adalah zona transisi dari denial ke anger. Denial ke anger. Iya. Denial ini anger. Kalau di sini kita ambil market falling water karena kalau dalam arsitektural anger itu adalah gaya arsitektural yang brutalism yang seperti meledak-ledak dan tidak terarah. Brutalism dan meledak-ledak ya. Oke. Itu anger. Lalu di sini karena transisi kita mengambil bangunan yang tidak terlalu brutalism tapi juga tidak terlalu lembut gaya arsitekturalnya. Dia
Ngaten, ya. Jadi Mbak juga akhirnya ikut membuat produk ini ya? Oke. Ini yang zona Engger, ini kebetulan berempat. Oh begitu. Mbak siapa? Saya Lodi. Mbak? Lodi. Mbak Lodi. Dari yang sini. Oh, oke. Mbak Sinta Primalodia. Oke. Ini di sini Enggernya dimulai. Jadi ini Mirror of Disaster, itu penggambaran Mirror of Disaster, bencana dong ya? Iya, penggambaran refleksi dari isi pikiran seseorang yang sedang mengalami ledakan. Jadi itu untuk intronya ke zona Engger. Mbak Lodi, kalau yang ini apa di Mbak Lodi? Di sini kita ada maket Slovak Radio Building. Itu Apa Mbak? Slovak Radio Building. Slovak nama negara? Nama negara, tapi diambil juga buat nama bangunannya. Oke, Slovakia ya? Iya. Oke. Itu jadi di sini kita untuk pembuka ke dalam zona Engger itu kita ambil bangunan yang brutalism dengan gaya arsitektural yang mengambil banyak bentuk geometris yang tajam-tajam. Oh begitu. Karena Engger kayak meledak, jadi kita ambil yang tajam-tajam. Oh. Iya. Ini kita ada instalasi mannequin dan sharp sculpture. Mannequin dan sharp sculpture yang merah ini. Mannequin itu apa ya? Mannequinnya yang ini, figurine-nya. Apa itu? Figurnya ini untuk melambangkan kayak emosi manusia yang terperangkap. Jadi di sini ada 3. Itu untuk menciptakan ambience dan suasana terperangkap. Seperti kalau Anda marah itu Anda rasanya pusing berputar-putar dan terperangkap. Nathan J. Oke. Lalu di atasnya ini juga ada string kita menggunakan string art untuk ceilingnya. Itu untuk menggambarkan juga kesan terperangkap juga, dan kita menggunakan warna merah karena Engger itu marah identik dengan warna merah. Jadi string up warnanya merah ya? Ceiling. Lalu ini ada bangunan Ryugyong di Korea. Ryugyong. Ini juga salah satu bangunan ikonik yang arsitekturalnya menggunakan brutalism. Itu. Jadi kita ambil center point-nya ini. Berarti ini Korea ya? Iya. Korea, oke. Kalau membuat kayak gini butuh waktu berapa lama nih Mbak? Ini kita total semuanya itu dari Januari. Dari Januari? Wih, luar biasa. Oke, apalagi Mbak Lodi? Lalu ini terakhir ada menuju terakhir, kedua terakhir ini ada building wave. Itu kita seperti kalau ada marah itu rasanya kacau dan tidak jelas. Jadi kita ambil di sini masa-masa bangunan yang diletakkan teratur, cuman masih tingginya berbeda-beda dan bentuknya berbeda-beda karena sebenarnya kalau Anda marah itu kacau gitu rasanya di dalam. Lalu di tengahnya kita tambahkan pepatah Jawa, itu saran untuk orang yang sedang mengalami emosi. Begitu. Itu Walt Disney Concert Hall. Oh seperti ini ya? Iya. Kita memilih bangunan ini sebagai ending dari Engger karena di sini bangunannya sudah mulai melunak dengan garis-garis yang tidak terlalu tajam dan lebih fleksibel bentuknya. Ini sebagai peralihan ke zona bergaining. Oke, Mbak Lodi angkatan berapa? Angkatan 23. Angkatan 23 ya. Oke, thank you Mbak Lodi ya. Selamat siang Mbak. Oke Mbak, ini instalasi apa nih Mbak? Ini merupakan zona bergaining atau proses tawar-menawar dalam hidup manusia. Ini merupakan visual dari nostalgia manusia setelah melewati proses kemarahan. Ya. Kemudian untuk judul zona kami itu Bagnaya Traya. Bagnaya Traya. Ya. Yang berarti perjalanan yang terpecah. Perjalanan yang terpecah. Wih, ini semuanya pakai bahasa Sanskerta ya, Mbak ya? Betul. Kemudian untuk penjelasan dari lukisan ini. Lukisan ini dibuat oleh dosen kami. Dosen ini kan? Iya.
yang namanya Pak Agus. Pak Agus. Oke. Lukisan ini berjudul Pasar Beringharjo di Tempo Dulu. Pasar Beringharjo Tempo Dulu di. Ya. Untuk suasana yang ditampilkan di lukisan ini tidak hanya tentang proses transaksi jual beli, namun juga sebagai tempat untuk bercerita bagi manusia. Oke. Kemudian ini visual dari proyektor, kami mengambil tema yaitu flashback atau nostalgia pada masa lalu. Flashback? Iya, flashback. Ya. Boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Saya Vena. Mbak Vena ini angkatan berapa? Angkatan 23. Oh gitu. Oke, ini ruang apa nih Mbak? Masih masuk ke dalam zona bergaining. Awal mula ceritanya. Masih bargaining ya? Iya. Oke. Jadi ini ada maket yang berjudul Wrong Direction, di mana ceritanya itu masyarakat di bagian tengah ini mereka salah mempercayai sesuatu. Yang maket atas itu merupakan pembangkit listrik, namun dipercaya sebagai tempat penyembahan kepada Tuhan. Oh gitu ya? Ya, jadi manusianya itu ternyata salah dalam mengambil keputusan. Hasil dari kesalahan mereka dalam mengambil keputusan itu dilambangkan dengan tengkorak-tengkorak, yaitu kematian. Oh begitu, ya. Luar biasa ya. Oke, Mbak ini apa lagi nih Mbak? Ini adalah maket wajah manusia yang dilambangkan dengan ekspresi mereka yang datar. Ekspresi mereka yang datar. Ya, dimana itu melambangkan sisi buruk dari manusia yang tidak peduli dengan sekitarnya. Oh, begitu ya? Iya Pak. Oke, don't care environment ya? Iya. Oke. Setelah mendengarkan dari cerita ini, kita akan masuk ke ruang transisi di sebelah. Ruang transisi ya? Oke. Ya, selamat siang Mas. Ini Mas apa lagi? Widi. Mas Rudi? Widi. Mas Widi. Oke, thank you Mas Widi. Wih, apalagi nih? Wah, guys, luar biasa ya. Kalau ini harusnya diperpanjang waktunya biar teman-teman yang jauh di sana bisa hadir ya. Ini ada lanjutan cerita dari yang jalan yang salah di market sebelah. Jadi ini area yang benarnya. Area yang sebenarnya? Iya. Oke. Dimana seorang arsitek menciptakan tempat untuk manusia-manusia ini mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Begitu. Jadi ini adalah Shadowless Church. Shadowless Church. Iya, church. Oke, Shadowless Church ya. Oke, guys, ini namanya Shadowless Church, gereja tanpa bayangan. Oke. Ini luar biasa loh, karya dari teman-teman Atmajaya yang sekarang digelar di Jogja Gallery. Tinggal beberapa hari lagi nih. Oke. Apalagi Mbak? Untuk ceritanya ini dari manusia yang mengalami keraguan dalam hidupnya, mereka akhirnya merangkap ke bangunan ini, bangunan yang benar, di mana gereja ini sebagai simbolik hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dilambangkan dengan pilar-pilarnya yang dipasang secara vertikal, yang diartikan sebagai hubungan bawah dan atas, yaitu manusia dengan Tuhan. Oke. Kalau di dalam Islam itu hablum minallah, jadi hubungan vertikal ya dengan Sang Pencipta ini. Iya, betul. Kemudian ini ada dua lukisan. Yang pertama yaitu sisi buruk. Sisi buruk. Dan yang kedua sisi baiknya. Sisi buruk yang mana nih? Yang sebelah kiri. Oh, yang sebelah kiri ini sisi buruk ya? Ya. Yang di tengah merupakan karya dari salah satu mahasiswa dari Universitas
DKV di Semarang, yaitu di Dinus, yang bernama Maria Felis Andika. Dia melukis rangkaian bunga yang ceritanya itu merupakan proses perjalanan dari 5 stage of grief. Ngaten sih. Oke, luar biasa. Kemudian ini ada lukisan yang dibuat juga oleh Pak Agus. Pak Agus juga. Ya. Oh. Lukisan ini mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam hidup, dalam memutuskan sesuatu. Ini kayaknya ya, profil orang Tionghoa ya? Iya, betul. Dewa perang. Oh, dewa perang. Wan Kong. Iya, dewa perang. Selamat datang di zonanya depression. Ini fase keempat dari 5 stages of grief. Nah, di sini ini ada sebuah fasad, kami terinspirasi dari fasad arsitektur yang gayanya tuh kubikus, makanya di sini patah-patah. Nah, kalau dilihat lebih detail, itu di sini ada berbagai macam miniatur manusia yang sedang mengekspresikan ekspresi yang biasanya dirasakan oleh orang-orang depresi seperti putus asa, kecewa, sedih, galau, ya. Terus untuk miniatur furniture-nya ini emang sengaja dibakar. Itu dibakar ini? Ya, beneran dibakar. Jadi kami sengaja dibikin untuk dibakar. Jadi ini gosong-gosong ya, dibakar ya? Iya, gosong-gosong. Makanya aroma seperti barang terbakar ya? Ya. Oke. Ini Mbak siapa kalau boleh tahu? Saya Frederica, Pak. Mbak Frederica. Ya. Oke, angkatan berapa? Angkatan 23. 2023 ya? Kenapa kami membakar miniatur furniture itu tuh karena saat depresi kita tuh pikirannya kacau, kita kadang tuh nggak tahu arahnya mau kemana, jadi ibaratnya ya. Jadi bingung ya. Guys, kalau nggak nonton pameran ini sebetulnya kita rugi besar loh, karena informasinya cukup komprehensif tentang arsitektur oleh Atmajaya ini. Iya. Lalu di sini ini ada bangunan namanya Parc de la Villette. Ini tuh sebuah taman yang terletak di Paris, Prancis. Nah, ya di sini tuh sebenarnya nggak cuma taman doang. Jadi di kawasan ini tuh luasnya kurang lebih 55 hektar. Itu tuh banyak berbagai macam bangunan seperti kayak teater, gedung musik, bahkan di sini ada bioskop. Jadi bisa dilihat di sini tuh ada bangunan yang bentuknya setengah lingkaran. Ini tuh sebenarnya isinya bioskop yang tingginya itu setara dengan bangunan 12 lantai. Ya, terus kenapa di sini ada market besar warna merah? Ini sebenarnya terinspirasi dari bangunan di sini. Ini namanya Folies. Jadi di sana itu sebenarnya emang sengaja ditaruh bangunan ini tuh untuk elemen dekorasi. Jadi emang tidak punya fungsi secara fungsional gitu loh. Ya. Kalau yang roda berputar nih, Pak? Kalau roda berputar ini sebenarnya modifikasi kaminya. Jadi ini tuh melambangkan kayak roda kehidupan. Roda kehidupan. Nah, di sini ini tuh ada toples-toples yang isinya itu masing-masing mewakili dari stage yang tadi 5 stages of grief. Jadi yang pertama ini ada fase denial, fase anger, harusnya ada fase bargaining, depression, sama terakhir fase acceptance. Cuman karena ada kesalahan teknis kemarin tuh jatuh jadi pecah dua. Gitu. Iya. Mbak Frederica, di ruang ini menceritakan apa nih? Nah, jadi di sini itu ada lukisan-lukisan yang terbuat dari charcoal, dari arang, beneran dari kayu. Iya, dari kayu yang terbakar. Jadi di sini totalnya ada 90 lukisan. Itu kenapa kami ngambil medianya pakai charcoal, itu karena arang sendiri itu melambangkan kepedihan, kedukaan, dan luka yang mendalam. Nah, tapi di sini kami merepresentasikannya itu melalui lukisan-lukisan yang indah. Jadi maknanya itu terkadang sesuatu atau kejadian yang menimpa kita, hal buruk yang menimpa kita, kalau kita bisa mencoba melihat dari perspektif lain, itu kadang kita bisa menemukan sisi atau hal indah atau positif gitu. Ini menceritakan apa nih, Mbak? Jadi ini itu terinspirasi dari meja makan. Nah, kebetulan yang meja makan. Iya, meja makan. Jadi di belakang sini sebenarnya ada meja makan agak begitu. Sama bagian depan ini. Jadi ceritanya di belakangnya ada meja makan ya? Iya. Nah, jadi kebetulan yang bikin itu kebanyakan anak
kos dan anak rantau, kami mahasiswa. Nah jadi biasanya waktu kita makan itu lebih sering makan sendiri kalau nggak ada teman. Nah kadang kalau lagi makan sendiri itu tuh kadang banyak pikiran atau hal-hal random berdatangan ke kepala. Jadi kayak terutama tentang kekhawatiran akan masa depan. Jadi kayak besok nih kuliahnya lancar atau enggak ya, besok dapat kerja yang bagus atau enggak ya, atau nilai ujian besok aman atau enggak ya. Nah dari situ kami di sini merepresentasikannya melalui kayak tulisan-tulisan atau bacaan yang istilahnya kayak meluap-luap sampai ke bawah sini. Gitu ya. Mbak Frederika ini angkatan berapa tadi? Saya angkatan 23, Pak. 2023 ya. Oke. Ya wes, thank you Mbak Frederika ya. Sukses ya Mbak ya. Iya Pak, terima kasih. Kap. Ini kepala digantung ya? Iya, ini topeng-topeng. Apa ini artinya Mbak? Nah jadi ini sebenarnya topeng-topeng yang mengekspresikan ekspresi yang menyeramkan atau menyedihkan juga gitu. Nah jadi kalau dilihat lebih detail, ini tuh topeng-topengnya keluar dari buku-buku dan seolah-olah dia turun dari surga. Jadi ini tuh nama instalasinya itu Seven Disguises. Seven Ya, 7. Oh, seven. Ya. Seven Disguises From Heaven. Jadi ini tuh maknanya kalau saat orang depresi ini kadang kita merasa kayak putus asa, kayak buntu gitu, kita nggak bisa menemukan jalan keluar. Cuman kalau kita terus berusaha, itu nanti ujung-ujungnya dapat juga jalannya. Nah itu nanti bakalan lanjut ke fase penerimaan atau fase acceptance gitu. Oke, ya wes, makasih ya Pak ya. Oke, bisa dijelaskan ini apa Mas? Di sini kemarin itu pengabdian masyarakat bagi membuat revitalisasi gazebo. Nah itu untuk menunjang anak SD untuk belajar seperti sekolah gratis begitu. Nah mereka memperbaiki bagian atap, lantai dan juga pondasinya. Itu yang agak besar. Jadi mereka memperbaiki bagian situ. Untuk tiang-tiangnya sendiri ini lagi masih bisa digunakan, jadi itu nggak diganti. Kalau mau lihat ini bisa di sini. Ini apa Mas? Ini Mas? Ini seperti maket 3D yang mereka bikin. Maketnya. Ini Mas siapa nih? Saya sendiri Mas Teguh. Mas Teguh ya? Oke, tahun berapa? Kenapa? Angkatan berapa Mas Teguh? Angkatan 23. Oke, matur nuwun Mas Teguh ya. Oke, sukses Mas. Wah guys, ternyata konten di pameran arsitek Atmajaya ini benar-benar luar biasa. Beda dari sebelum-sebelumnya, lebih seru, lebih banyak dan lebih asik lah. Oke, ayo Mas, apa ini Mas? Jadi di sini ini merupakan karya dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti sebuah event yaitu lomba desain arsitektur. Oke. Di sini mengambil tema eco healing yang dimana eco healing. Ya. Eco healing. Di sini kami menggunakan objek rumah sebagai tempat tinggal untuk tempat beristirahat dari kegiatan-kegiatan. Yang ini itu merupakan juara 1 itu dari juara 1. Ya. Tingkat apa? Tingkat nasional. Tingkat nasional ya. Itu dari Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke. Terus yang ini yang juara 2. Itu dari Universitas Teknologi Yogyakarta juga. Ngaten. Ya. Terus yang di sebelah kanan itu yang juara 3 itu dari Universitas Gajah Mada. Oh gitu. Ya. Maaf nih kalau Mas dari Atmajaya juga? Iya dari Atmajaya juga. Oke, tahun berapa? Dari tahun 2023. Oke, Mas siapa nih? Saya Mas Rafael. Mas Rafael ya? Iya. Oke, makasih Mas Rafael. Wih, siapa Mas? Mas Marcel. Mas Marcel, wih, namanya asik-asik ya. Milenial banget. Ini Mbak siapa ini? Mbak Ama. Oke. Apalagi yang bisa diceritakan di sini nih Mas? Oke. Ini modeling dari lomba desain yang tadi itu. Healing modeling. 3D-nya Pak. Apa? 3D. Oke. Ini bisa di scan. Nanti bangunannya bakal muncul lewat HP gitu. Ini 360 derajat jadi bisa sebelah kiri, kanan. Ini juga bisa tembus sampai ke dalam. Wis, luar biasa. Nah, ada 3 model Pak. Ini kecilnya. That place. Mungkin semuanya juga. Iya.
komplit banget ya. Iya. Iki menyampaikan apa Mbak di monitor atau video ini Mbak? Nah, jadi di sini dari divisi IT sendiri itu mempunyai program Neuroscience Architecture. Nah, di sini mereka ingin mengetes gimana psikologis manusia terhadap ruangan atau bangunan itu sendiri. Misalnya pencahayaan, warnanya itu bakal berpengaruh pada psikologis manusia. Nah, kami itu ingin memperlihatkan ruangan-ruangannya itu dengan memakai VR ini. Oh gitu. Ya. Ini kerdus semua ini. Iya Pak. Wih, luar biasa. Menceritakan apa Mas? Jadi ini adalah zona nostalgia, sebuah zona yang menghubungkan dari fase depresi di bawah sana. Zona nostalgia. Iya. Oke. Dengan fase acceptance, fase terakhir kami nantinya. Oke. Nah, zona ini menggambarkan perjalanan manusia, perjalanan psikologi manusia dari mereka yang berusaha bangkit dari rasa depresi, untuk kemudian mereka mau bangkit menuju ke acceptance. Di mana zona ini adalah pemberhentian sejenak manusia untuk melihat kembali rekam jejak hidupnya dan kenangan-kenangan yang pernah mereka miliki. Kami gambarkan dalam penggunaan kardus, di mana bagi kami kenangan terindah adalah kenangan semasa kecil, dan kardus seringkali menjadi teman bermain anak-anak untuk mereka berimajinasi. Kemudian untuk ruang yang melingkup ini, dekorasi seperti ini kami gunakan untuk menggambarkan ruang dalam pikiran manusia yang dipenuhi oleh kenangan dan memori-memori mereka. Baik memori baik maupun memori buruk. Oke, Mas kok jalan kayak Afgan tuh Mas? Waduh jauh Pak. Oh, bener nih Mas apa ini? Nama saya Joe. Mas Joe? Iya. Oke, bener loh kayak Afgan ya? Angkatan berapa? Saya angkatan 23. Angkatan 23 ya, oke. Apalagi ya Mas yang bisa disampaikan? Foto-foto ini adalah gambaran dari kenangan kami, majalah Arcaka yang bergerak dalam permajalahan selama kami melakukan ekspedisi di Bali untuk mengulik arsitektur yang ada di sana bersama biro-biro arsitektur di Bali, narasumber warga lokal dan juga sejarawan yang ada di Bali untuk menghasilkan output majalah Arcaka. Pada tahun ini kami mencapai isu ke-17 dan di tahun ini kami mengeluarkan 3 buku dengan judul yang sama, yaitu Merasakan, namun dengan 3 topik yang berbeda, yaitu spiritual, arsitektur, dan material. Mungkin tertarik untuk saya jelaskan lebih tentang Boleh. Jadi tema besar di event sepekan ini adalah psikologi arsitektur. Psikologi arsitektur ya. Iya. Dan majalah kami pun juga mengambil tema tersebut, di mana untuk topik spiritual kami membahas segala hal tentang arsitektur yang kemudian menghasilkan esensi atau perasaan spiritualitas ketuhanan. Dan untuk bangunan yang kami ulik sendiri di dalamnya adalah bangunan-bangunan tempat peribadatan kelima agama yang ada di Bali dan juga tempat di Bali. Iya, di Bali. Karena ekspedisi kami kemarin di Bali. Dan juga tempat-tempat yang mendukung hubungan antara umat dan sang pencipta seperti tempat meditasi. Untuk arsitektur kami membahas tentang proyek-proyek dari tiap-tiap biro di Bali dan juga selain biro kami juga mengulik tentang sebuah perusahaan yang bekerja dalam bidang pertumbuhan. Mereka menciptakan produk dari penggunaan bambu. Kemudian untuk material kami mengulik material yang cukup khas dari Bali, yaitu batu batanya yang memiliki warna terakota yang cukup berbeda, dan juga penggunaan material bambu dengan eksplorasi yang tidak biasa. Ini zona interaktif kami. Interaktif? Iya. Jadi kalau di sana tadi adalah kenangan kami, kalau di sini kami ingin pengunjung juga memiliki kenangannya sendiri di booth kami. Mereka bisa mengambil foto menggunakan frame-frame yang ada di sini seperti Merasakan Arsitektur. Kemudian juga pengunjung bisa mengambil quotes yang ada di sebelah sini secara random dan boleh diambil. Ini mempersiapkan seperti ini butuh waktu berapa lama nih? Untuk segi eksekusi konsepnya sendiri kurang lebih 3 hari. 3 hari ya. Oke. Untuk konsepnya sendiri mungkin butuh waktu sekitar seminggu. Ini Mas siapa nih? Mas Given. Mas Given ini satu tim juga ya? Iya, satu tim. Oh gitu. Oke. Pajangan dari market-market karya mahasiswa arsitektur Atmajaya. Dari ada tugas akhir atau juga tugas dari mata kuliah tertentu. Ini kok Lawang Sewu? Bukan Lawang Sewu ya? Bukan. Ini kemungkinan proyek dari mahasiswa untuk mungkin tipologi bangunan kolonial. Itu ya.
Oke. Oh, tak pikir tadi Mbak ya, ternyata Mas ya. Ini ruang apa? Ruang acceptance. Acceptance ya. Oke. Menceritakan apa nih Mas? Jadi acceptance atau penerimaan. J. Puncak dari 5 stages of grief yang dimulai dari bawah tadi. Puncaknya ada di 5, yaitu penerimaan atau acceptance yang bisa beri judul sebagai puspaduka di depan. Oh begitu. Ini pasien boleh diinjek ya nih? Tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Oh, ini bagian dari apa namanya instalasi ya. Oke. Pasien itu sendiri sebenarnya bagi filosofi. Kalau kita berbicara masalah bangunan, bangunan itu akan dibangun dari fondasi yang terlebih dahulu. Betul. Dan yang menjadi bahan dasar dari fondasi adalah pasir. Nah, sama seperti itu, acceptance atau penerimaan itu kita ambil sebagai sebuah fondasi. Ngaten nih Mas ya. Bisa membuka lembaran baru. Jadi sebelum kita bisa membuka lembaran baru, kita harus menerima terlebih dahulu sebagai sebuah fondasi. Oh gitu. Boleh tahu dengan Mas siapa ini? Saya Mas Pasien. Mas Pasha. Oke, angkatan berapa Mas? Saya angkatan 24. Angkatan 24 ya. Oh gitu. Oke. Selamat siang Mas Mbak. Oke, ini ruang apa Mas? Ini ruang tanah. Tanah. Ya. Oke. Yang pertama ada beku, karena itu tanah. Oke. Tanah boleh dijelasin sama. Oh gitu. Ya Mbak siapa ini? Mbak Sekar ya. Mbak bisa diceritakan ini apa ini? Jadi di sini itu ada 3 lukisan yang bersambungan, J. satu alur, masih tentang penerimaan. Nah, untuk yang paling kiri ini itu kita bahas terkait buku. Mungkin penjelasannya mirip dengan yang ruang pertama. Yang biru ini itu digambarin dengan wanita yang mulai meninggalkan masa lalunya atau penyesalannya dia. Gitu. Lalu lanjut ke yang bagian ini. Iya. Itu ketika kita sudah menyadari kalau dunia ini fana dan singkat, makanya kita gambarkan dengan anak kecil yang berjalan merangkak dan di dekatnya ada batu nisan. Oh begitu. Ya. Lalu lanjut ke yang bagian ini. Bagian ini itu bagian air. Ini kita gambarin dengan tingkah manusia yang sedang melihat refleksi dirinya di air. Nah itu tuh adalah bentuk kayak penerimaannya dia kalau oke, saya itu kurang sempurna gitu. Makanya penggambarannya itu manusia dengan kepala kupu-kupu dan kulit yang merusak. Mbak Sekar angkatan berapa? Ini angkatan 23. Angkatan 2023 ya. Oke. Ini apa lagi nih Mbak? Kalau ini itu dari open submission karya kami. Nah ini itu judulnya Bedoyo. Nah ini tuh Bedoyo, tari dong ya? Iya. Oke, ini tuh tari keraton. Tari sakral di keraton betul. Nah di sini kenapa kita letakkan di sini karena untuk penari-penari ini itu kan durasinya itu sangat lama. Betul, 1 jam lebih. Iya, dan itu keteguhan dan totalitas. Nah, menurut kita itu sangat nyambung dengan topik kita penerimaan yang kita tuh harus tangguh dalam melewati segala halnya. Oh gitu. Kalau Mbak Sekar suka nari nggak? Iya. Suka? Ya. Suka nari? Suka. Oh. Ya. Ikut sanggar apa? Itu dulu sih pas kecil. Cuma lupa kalau sanggarnya. Oh gitu ya. Oke. Terus lanjut ini cendrawasih. Di sini itu kayak bisa dibilang juga bentuk penerimaan. Kalau sebenarnya itu tuh bisa dibilang hewan atau binatang itu tuh diungkapkan tuh kayak bentuk berbeda dari manusia itu lebih kayak manusia tapi bentuknya beda aja gitu. Itu ya Mbak ya. Itu juga nyambung dengan penerimaan kita tadi. Terus yang terakhir ini adalah Genesis 19. Genesis, bagus nih. Suka di peragatan apa dengan keraton ini Mbak? Betul. Genesis. Ya, nah ini posenya yang lagi diam dan hening sebelum pementasan itu menggambarkan ketika kita sudah melalui penerimaan kita menjadi lebih tenang dan lebih damai. Oh begitu. Kalau ini apa Pak? Di sini ini itu kita sebelumnya punya open submission cerita. Nah di ceritanya itu kita ada kasih kuesioner tentang bagaimana orang-orang menggambarkan perasaan mereka sebagai ruangan ketika mengalami penerimaan. Nah dari semua itu kita gabungkan ke sini. Nah, di sini itu kelihatannya seperti rumah yang bersih, tapi kelihatan mewah. Cuma kayak
kayak kosong, nggak ada furniturnya dan lain-lain. Oh begitu. Nah, itu maknanya itu kayak sebagus apapun itu, kalau misalnya diri kita kosong atau belum mengalami seperti itu, istilahnya jiwa kita masih kosong gitu. Oke, bagus banget penjelasannya. Oke, matur nuwun Mbak Sekar ya. Oke, Mas Pasah, ini ruang apa ini Mas Pasah? Ini ruang air. Ruang? Air. Air. Oke. Jadi di ruangnya kalau ada dua instalasi. Yang pertama ini namanya spektrum hidup. Jadi di sini menceritakan tentang ada 6 kisah nyata tentang perjalanan orang-orang dalam mengalami penerimaan. Oh begitu. Mas Pasah, ya. Itu bangunan yang ada di atas sana, ujung sana itu apa itu Mas? Itu adalah bangunan candi. Jadi bangunan candi ini candi. Oke. Jadi bangunan candi ini menggambarkan sebagai puncak dari 5 stage dari bawah tadi. Oke. Yang berakhir penerimaan sebagai puncaknya. Oh begitu. Untuk instalasi sorak surunan ini berjudul Puspa Berbadi. Jadi instalasi ini dari air yang turun, bentuknya itu menggambarkan 4 stage awal tadi, mulai dari denial, kemudian anger, kemudian bargaining, terus depression, dan itu digambarkan oleh bentuk air yang cukup riuh. Jadi dia akan secara berkala bergerak ke sana, menjadi semakin tenang dan menggambarkan penerimaan. Oh begitu. Oke Mas Pasah, thank you ya. Sukses Mas Pasah ya. you.